Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai kajian kita dengan sebuah kisah yang saya yakin ketika kita mendengar kisah yang dikutip dari sebuah hadis ini, saya yakin kita semua akan iri tapi juga sekaligus bahagia karena mendengar pesan yang ada di dalamnya. Adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bismillah. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dua-duanya merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abdullah maupun Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas siapa? Pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika masih muda, barangkali semuda kalian, pada suatu hari diboncengin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, nikmat betul. Diboncengin sama wujud kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi. Diboncengin sama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Iri apa enggak? Iri. Pengen apa enggak? Diboncengin Nabi. Jangankan diboncengin, mimpi aja belum tentu kita. Mau mimpi ketemu Nabi? Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan mimpi ketemu Nabi. Mudah-mudahan bisa dapat kesempatan ketemu langsung sama Nabi, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas diboncengin jalan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu aku berada di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Sayyidina Abdullah bin Abbas bersama baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi memberikan nasihat. Barangkali kita nggak bisa atau nggak dapat kesempatan untuk diboncengin bersama Nabi, tapi kita bisa ambil nasihat yang baginda Nabi berikan ke Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nasihatnya adalah pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, ya ghulam, wahai pemuda, kata baginda Nabi, ihfadhillaha yahfadhka. Boleh dicatat ya. Ihfadhillaha yahfadhka. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ada yang bisa ngertiin? Boleh maju ke depan? Dapat hadiah kalau ada yang bisa. Siapa? Silakan sini. Enggak jadi. Masya Allah. Teman-teman, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik menasihatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu disayang sama baginda Nabi Muhammad SAW? Selain memang karena beliau anak muda yang soleh, karena memang beliau sepupunya baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas di kemudian hari menjadi orang yang faham betul terhadap Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW sendiri yang mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allah berilah dia pemahaman atas agama dan ajarkanlah dia takwil ya Allah.
Ajarkanlah dia penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung dapat doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi penerus dakwah Nabi, pemegang ilmu tafsir pada saat itu. Masya Allah. Beliau memiliki pemahaman tafsir yang sangat amat luas. Oleh karena itu nggak heran kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat kesempatan berjalan diboncengin sama Nabi Muhammad SAW. Kalian mumpung masih muda dan mumpung masih belajar di sini, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu juga masih ada kesempatan. Kalau kita mau berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW nanti, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Karena itu tali yang baginda Nabi Muhammad SAW bentangkan, ajaran yang baginda Nabi Muhammad SAW ulurkan dari zaman beliau sampai zaman kita pada saat ini. Jadi kalau kita mau mengikuti, berkumpul, dimasukkan golongannya baginda Nabi Muhammad SAW, pegang erat Al-Quran, jangan sampai lepas. Sayyidina Abdullah bin Abbas dinasihati, ya gulam, wahai pemuda, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di dekatmu, berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Menjaga Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh dijaga? Allah zat yang maha kuat, tidak butuh penjagaan kita. Maksudnya apa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud? Jagalah Allah. Maksudnya adalah menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Menjaga kewajiban kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Kodrat kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kodrat kita adalah, tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa lagi menjaga Allah Subhanahu wa taala? Menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wajib ada dua. Wajib untuk dihindari dan wajib untuk dilakukan. Sekali lagi, wajib ada dua. Wajib untuk dihindari dan wajib untuk dilakukan. Jangan salah paham, kebanyakan orang, wah yang penting mah saya sholat, saya mau bandel kagak apa-apa. Enggak, kewajiban ada dua, wajib untuk dijalani dan wajib untuk dihindari. Jaga, kalau kita berhasil menjaga Allah, menjaga sholat kita, menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala daripada zakat kita, menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun godaan yang ada di hadapan kita, sebesar apapun ancaman yang ada di hadapan kita, walaupun manusia ingin meninggalkan kita, selama kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah pasti akan menjaga kita. Ihfadillah, jaga oleh Allah, maka Allah akan membersamai kita. Teman-teman, sadar atau tidak, selama kita menjaga haknya Allah, selama kita menjaga kewajiban kita terhadap Allah, selama kita menjaga diri kita dari apa yang dilarang Allah, maka kita bersama zat pemilik alam semesta, bersama zat yang berada di tangannya perbendaharaan langit dan bumi, bersama raja di raja, bersama yang maha kaya sekaligus yang maha dermawan. Dijaga dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan teman-teman, pernah nggak naik mobil kemudian dapat pengawalan polisi, dipatwal?
Wah, dari depan ada motor patwal, dari belakang ada motor patwal. Alhamdulillah, ana pernah dapat kesempatan itu. Wah, bayangin kalau kita dapat pengawalan seperti itu, gimana rasanya? Wah, keren banget kan? Merasa keren kan? Wah, dapat pengawalan polisi di depannya, titu. Ada orang ngalangin, suruh minggir. Ya. Lampu merah lewat. Wah, pokoknya enak banget dah dalam pengawalan polisi. Merasa keren, sekaligus merasa aman karena ada yang mengawali kita. Polisi makhluk apa makhluk? Makhluk. Polisi manusia sama kita, sama kayak kita? Sama. Bagaimana kalau kita dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita takut sama makhluk? Masihkah kita takut sama ancaman orang? Kita dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman, kalau kita dekat sama satu saudagar kaya, kenal dekat banget, apa yang kita rasakan? Wah, merasa aman. Ya Allah, mau kemana-mana petenteng. Ya, kita disayang sama saudagar yang kaya. Kita kelihatan nggak punya duit dikit, dikasih duit sama dia. Ya, dikasih duit sama dia. Kita kelihatan susah dikit, dibeliin sesuatu sama dia. Baju kita kelihatan jelek dikit, dibeliin baju baru sama dia. Oh, senang apa enggak? Nah, bagaimana jika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, raja di raja, penguasa segalanya, zat yang maha kaya sekaligus maha dermawan. Karena enggak semuanya yang kaya itu derma, banyak yang kaya tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya sekaligus maha dermawan. Syaratnya apa? Jaga Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Wa'alam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai pemuda, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketahui bahwa seandainya umat manusia berkumpul seluruhnya, berkumpul untuk membantu kamu, memberikan bantuan kepadamu, memberikan manfaat kepada kamu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Mereka enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah kehendaki. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk memberikan mara bahaya kepadamu, law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka berkumpul bersengkongkol untuk memberikan keburukan buat kamu, untuk mengancam kamu, untuk membuat kamu celaka, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Alhamdulillah. Mereka enggak akan memberikan bahaya kepadamu kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu. Apa yang bisa kita pelajari dari kalimat ini, teman-teman? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugas kita adalah memastikan apapun yang kita lakukan senantiasa dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan apa yang kita lakukan, apapun, belajarnya kita, bergaulnya kita, berkeluarganya kita, bekerjanya kita, berdagangnya kita pastikan tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Tidak ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Sebaliknya, kita pastikan itu adalah sesuatu yang diridhoi, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada ketakutan terhadapnya. Walahum yahzanun, bahwa kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kesedihan. Pengen jadi kekasihnya Allah? Mau jadi kekasihnya Allah? Mau jadi orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga betul-betul perintahnya Allah, jauhi betul-betul larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lupa bahwa pekerjaan yang kita punya ini bukan tujuan. Nilai, buat kalian yang masih belajar, nilai yang tertulis di atas kertas rapot yang diberikan oleh guru kita itu bukan tujuan. Pujian dari orang-orang bukan tujuan. Harta benda yang kita miliki bukan tujuan. Semua itu adalah sarana. Termasuk jabatan yang kita punya bukan tujuan. Profesi, karir yang kita miliki, kesempatan yang kita punya, semua bukan tujuan. Semua itu adalah sarana. Sarana apa? Sarana kita mencapai keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu sarana. Kita sering lupa hal itu. Kita sering menyangka bahwa duit, harta, benda itu adalah tujuan. Tanpa kita sadari mereka yang sudah mencapai sana, mereka tidak merasakan apa-apa. Dan tanpa kita sadari kalau kita jadikan itu sebagai tujuan, maka kita akan menghalalkan segala macam cara, menzolimi orang lain, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik, untuk mencapai tujuan kita yang kita maksud. Semua yang ada di dunia ini adalah sarana untuk kita berbekal menuju perjalanan yang amat sangat jauh nanti. Kita di dunia ini ibarat di rest area. Ibarat di rest area. Dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Dari Jakarta ke Surabaya. Kita lagi ada di rest area. Ngapain di rest area? Ngambil bekal, ngopi, ya, buang hajat, ya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita bisa nyaman menuju perjalanan selanjutnya. Untuk kita bisa punya bekal, ngisi bensin, tidur sebentar, punya tenaga untuk perjalanan selanjutnya tujuan kita. Kira-kira ada nggak orang yang betah di rest area? Ada nggak orang yang bangun rumah di rest area? Ada nggak orang yang udahlah saya nggak mau ke tujuan saya pengen di rest area aja, saya betah di rest area. Ada apa enggak? Kira-kira orang apa yang betah di rest area? Orang yang orang yang tertipu dengan kenikmatan yang sementara. Tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ibarat di rest area. Kita masih harus menghadapi alam barzakh. Sebelumnya kita menghadapi sakaratul maut. Kita harus dibangkitkan di padang mahsyar. Kita dikumpulkan nanti di hadapan timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang perjalanan kita. Makanya tugas kita di dunia ini adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.